Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya di channel Arfa Eksperimen. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan tenaga mesin di motor injeksi. Nah, sebelumnya kalau kita modif area CVT itu kita menyempurnakan tenaga yang keluar dari mesin. Jadi misal tenaga yang keluar dari mesin itu 9 horsepower. Nah, kalau kita modif CVT itu tenaga yang keluar tuh tetap 9, maksimal tetap 9 horsepower. Cuma kalau di modif di CVT-nya, jadi yang misal yang keluar dari mesin itu 9 horsepower, yang keluar ke area CVT ini tertransfer ke ban mungkin kan tinggal 8 horsepower. Nah, jadi kalau kita modif CVT itu kita meminimalisir loss tenaga yang keluar dari mesin agar tertransfer lebih maksimal ke roda ya. Nah, kalau kita modif mesin itu kita tenaga yang keluar dari mesinnya itu meningkat. Jadi tenaga awalnya itu meningkat. Kalau kita modif CVT misal itu udah mendekati maksimal, jadi misal dari mesin itu kan 9 horsepower ya, jadi misal di output di ban ini sudah mendekati 9, itu kita modif CVT cara bagaimanapun itu yang keluar di roda tetap tidak lebih dari 9 horsepower. Nah, jadi kita kali ini lebih membahas ke modif mesinnya, cuma kita modif di bagian eksternalnya, jadi bagian luarnya. Ya, jadi cara meningkatkan tenaga salah satunya yaitu dengan cara menambah debit bahan bakar yang masuk ke mesin dan udara. Nah, caranya itu dengan mengganti ini. Nah, ini adalah selang atau pipa air intake. Ini ke throttle body. Nah, yang ini ke filter udara. Nah, ini diameter pipa bawaannya itu sekitar segini. Ayo, kita ukur ya. Nah, 26 mm. Kan? Jadi diameter pipa intake-nya standar ini 26 mm. Nah, ini kan throttle body standar vario 125 itu 24. Nah, itu kita ganti dengan pipa air intake yang lebih besar. Ini diameternya 31 mm. Nah, jadi dengan kita mengganti pipa ini yang terpasang di sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini sudah kita ganti yang lebih besar. Nah, ini sebagai perbandingannya. Nah, ini yang sudah kita ganti, ini yang ori. Nah, jadi perbandingan diameternya seperti itu. Lumayan banyak, selisih sekitar 6 mili. Nah, jadi dengan bertambahnya debit udara yang masuk ke mesin, itu potensi power yang keluar dari mesin itu lebih besar juga. Nah, kalau penasaran ini pipa punya, ini intake punya apa, ini sebenarnya aslinya itu bukan intake udara ya. Jadi ini bukan pipa untuk udara. Jadi ini aslinya adalah selang radiator punya Isuzu Panther yang 2,5 yang 2500 cc. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, jadi ini saya kali pakai menggunakan selang radiator punya Isuzu Panther. Nah, sebagai perbandingannya diameternya seperti itu. Biasanya kalau orang-orang itu menggunakan itu pipa stainless. Nah, cuma karena kan fungsi sama aja. Cuma dari tampilannya lebih bagus. Nah, cuma harganya lumayan mahal. Jadi saya pakai cara alternatif, yaitu pakai selang radiator nih. Nah, ini murah meriah, cuma harganya sekitaran 30 ribuan kalau nggak salah. Itu cuma kita harus memotong. Jadi ini aslinya itu panjangnya seperti sekian.
Nah, ini saya potong agar masuk ke dalam area box filternya ini dan ke total bodinya. Jadi karena ya kita modif pakai barang lain, pakai selang radiator, jadi kita harus modif. Nah, di samping itu kan tadi udara yang masuk ke mesin sudah lebih banyak. Nah, karena udara yang lebih banyak itu lebih cocok diimbangi, atau lebih bagusnya diimbangi dengan cara supply bahan bakar yang juga lebih banyak. Tujuannya agar jadi ketika udara yang masuk itu lebih banyak, kalau perbandingan bahan bakarnya itu tidak ditambahkan, justru malah menjadi settingan itu menjadi kering. Nah, sekarang kita akan menambah debit bahan bakarnya. Nah, caranya itu dengan ini sensor O2. Nah, cuma ini sudah kita manipulasi. Nah, jadi ini bukan sensor O2 biasa yang seperti bawaan ya. Nah, sebenarnya ini sudah lama saya aplikasikan, cuma saya belum buat videonya. Nah, jadi sensor O2 ini sudah saya modifikasi. Nah, sudah saya manipulasi. Nah, di sini sudah saya pasang resistor. Nah, ini sudah saya pasang resistor. Nah, tujuannya resistor di sini itu adalah memanipulasi data sensor dari mesin tersebut. Nah, jadi data sensor yang dimanipulasi ini kan masuk ke soket cylinder kop ya, ke soket O2 sensor yang ada di sebelah sana. Nah, jadi soket ini, sensor O2 ini sudah dimanipulasi. Jadi data yang di sensor ECU tadi, ECU itu membaca settingan bahan bakarnya itu kering karena kan ketahan pakai resistor. Jadi karena ECU itu membaca hasil pembakarannya kering, nah ECU akan menambah debit tenaga. Nah, kita manipulasinya itu dengan resistor, sensor pakai resistor. Nah, ini sebenarnya juga bisa menggunakan open looper. Cuma kalau menggunakan open looper itu kita harus mengeluarkan biaya sekitaran 200.000 kalau pakai open looper. Sebenarnya secara fungsi itu sama aja. Nah, itu berdasar riset yang dilakukan teman-teman. Jadi saya sebelumnya ini dapat info juga dari blog otomotif yang sudah terkenal ya. Itu menggunakan resistor ini dapat menambah tenaga sebesar setengah daya kuda atau 0,5 HP. Nah, itu hanya dengan keluar biaya, ini harganya cuma sekitaran 500 rupiah. Nah, cuma kita harus memotong kabelnya dan menyolder di area sini, menyolder antara sensor dan soket O2 nya. Nah, ini saya pakai 2,2 ohm. Nah, sebenarnya ini terlalu basah, jadi kemarin kan masih riset, jadi mungkin direkomendasikan untuk motor standar itu sekitaran 0,5 sampai 1 ohm sudah cukup. Nah, ini juga berguna kalau biasanya kalau vario yang seperti ini itu RPM bawahnya kan ngempos ya. Nah, jadi dengan kita menambah debit bahan bakarnya dengan cara memanipulasi O2 ini, itu mengurangi gejala ngempos pada vario ini. Jadi lebih responsif. Nah, cuma dengan cara memakai resistor ini. Nah, ini sebenarnya juga bisa kalau
diberi saklar mode ya. Jadi kalau pengen ada mode standar yang lebih irit, ini bisa dijemper pakai saklar. Nah, nanti bisa di on kalau pengen irit. Kalau pengen lebih responsif, itu saklarnya bisa dilepas atau pakai resistor seperti ini. Nah, kalau secara perbandingan bahan bakarnya itu tidak terlalu terasa ya, pemakaiannya, maksudnya secara kilometer per liter itu tidak terlalu terasa, cuma kalau responsif gasnya itu terasa banget, meskipun cuma pakai resistor seperti ini. Nah, ini kita umpetin di sini di dalam selang. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa tutup lagi pakai kabel disk biar aman, airnya nggak masuk. Nah, jadi modifikasi sensor O2 ini bisa diterapkan di semua motor injeksi yang pakai O2. Jadi ciri-cirinya sensor O2 itu dia terletak ke dekat area knalpot. Nah, jadi kalau di Vario ini itu tepatnya di arah di dekatnya pipa knalpot exhaust maksudnya. Nah, kalau seperti CB150R di Sonic itu letaknya sensor O2 ini soketnya agak gampang dicarinya, itu ada di pipa knalpot di headernya. Nah, ini juga sensor ini, manipulasi ini juga bisa menghilangkan nembak-nembak di knalpot ya. Jadi biasanya kalau yang sudah ganti knalpot racing itu, kalau settingan mesinnya itu standar, biasanya kan nembak-nembak, settingannya terlalu kering ya. Jadi dengan manipulasi O2 ini, maka nembak-nembak tersebut bisa dihilangkan. Nah, jadi seperti itu. Kalau di Yamaha biasanya kalau di Yamaha kan bisa disetting ya CO-nya. Jadi Yamaha nggak pakai sensor CO, jadi itu bisa disetting melalui komputer. Nah, cuma kalau di Honda CO-nya dari pabrikan itu sudah paten, jadi kita main di sensornya. Nah, jadi cara setting CO kalau Honda, cara setting CO-nya ya dengan manipulasi sensor seperti ini. Nah, ini sensornya dan kita pasang lagi. Nah, karena kebetulan kabel disknya habis, jadi kita tutup lagi pakai solasi aja seperti ini. Nah, saya pakai sensor O2 ini sudah lama ya, jadi sudah berapa ya, mungkin hampir 1 tahun lah sama pakai ini. Itu efek peningkatan performanya kalau ini tuh lebih terasa di responsif RPM bawahnya. Cuma kalau ini air intake-nya ini atau pipa udaranya ini lebih terasa di RPM atas, di tenaganya, seperti di waktu menuju top speed-nya itu lebih cepat. Oke, sekarang kita akan memasang lagi sensornya ini. Ini letaknya di Nah, sekarang sensor O2 nya sudah terpasang. Nah, itu di dekat ini, letaknya ada di bawah koil. Nah, di sini loh. Nah, itu ini soketnya. Cara lepas soketnya ya tinggal ditekan ini sama dicabut. Dan kalau di Vario ini ada kabel yang soket seperti tempelan yang ke mesin di sini. Ini. Jadi caranya simpel. Nah, sekarang kita coba tes. Nah, jadi pemakaian sensor tadi, modifikasi sensor tadi itu lebih efek ke responsifnya.
biasanya kalau hari seperti ini, kalau tahun 2000 berapa ya, 2012an itu kan digas awal, kalau pas dingin itu seperti ngempos, seperti tenaganya kosong, langsung ngegas seperti itu. Nah, itu disebabkan karena settingan bahan bakar yang terlalu kering. Jadi kalau dari pabrikan itu bahan bakar dibuat seirit-iritnya itu, jadi untuk powernya dinomorduakan. Nah, jadi caranya manipulasi bahan bakarnya ya bisa dari sensor O2 tadi. Nah, kemudian kalau pengen lebih loss lagi powernya, itu bisa memakai filter udara yang model racing ya, seperti Verox seperti itu. Nah, cuma kalau filter udara itu memakai yang lebih loss, itu kotoran atau udara debu yang masuk karena ininya partikelnya ini lebih renggang ya, jadi lebih loss seperti open filter, jadi debunya itu lebih rawan masuk ke throttle bodinya, jadi lebih cepat kotor. Nah, jadi itulah mengapa saya masih menggunakan filter yang standar kalau masalah filternya. Oke, mungkin sekian dulu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anti ngelek klub spontan. Silahkan klik like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ke channel kami. Terima kasih telah menonton.